Halo pemirsa, kembali lagi di channel Soccer Insight. Bos Adit bocorkan perkembangan transfer bintang PSG Layvin Kurzawa. Menurut sumber internal, benarkah Layvin Kurzawa sudah tiba di Bandung dan tinggal diresmikan saja? Di sisi lain, manajemen Maung Bandung tak puas hanya karena rekrut mantan pemain PSG saja. Maka dari itu, dikabarkan akan datangkan pemain lagi dari League One Cardiff City, Isaac Davies. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Jangan sampai nyesel seumur hidup kalau terlewat. Persib Bandung benar-benar serius manfaatkan jendela transfer Januari untuk perkuat skuadnya di babak 16 besar AFC Champions League 2. Isaac Davies dari Cardiff City jadi incaran Maung Bandung. Inilah transfer tersembunyi di balik layar yang belum diketahui publik. Segera tonton detail informasinya di sini. Peringatan keras, dunia sepak bola tanah air auto gempar. Perkembangan transfer Kurzawa ke Persib Bandung. Konon ex-PSG Layvin Kurzawa sudah berada di Indonesia, siap diumumkan hari ini. Ada fakta gelap yang sengaja ditutupi dari proses negosiasi ini. Simak tayangan lengkapnya sekarang juga. Awas, nyawa kompetisi terancam jika Anda diam. Pergerakan papah mafia mulai terendus. Tak seperti Yuran Fernandes yang langsung disanksi, Al-Lanol 5 justru kebal hukum. Karena pinangan papah siapa nih? Terbongkar skenario rahasia di balik perlindungan sang pemain. Bongkar tuntas konspirasi gelap ini dengan menyimak berita selengkapnya di sini. Fatal akibatnya jika Anda ketinggalan info ini. Teka-teki Maarten Paes akhirnya terbongkar. FC Dallas ogah jual kiper andalannya ke Persib Bandung. Kontrak tinggal 6 bulan, Maarten Paes putuskan tidak perpanjang kontrak. Kode akan gabung Persib Bandung di musim depan dengan skema free transfer. Benarkah demikian? Inilah perjanjian kontrak bawah tanah yang mulai tercium. Temukan jawaban pasti di balik drama transfer terpanas tahun ini melalui video berikut. Bahaya, saingan akan gemetar jika tahu rencana ini. Ambisi besar Alveandra Dewangga siap kawal Persib Bandung cetak sejarah hat-trick juara Liga. Dewangga menyimpan strategi latihan rahasia yang ia pelajari khusus untuk membawa Persib mendominasi total. Saksikan wawancara mendalam mengenai misi besar sang bek hanya di saluran kami. Rugi total jika tidak tahu hubungan mereka. Beckham Putra memotivasi Nazril Alvaro jadi yang terbaik. Terungkap bisikan rahasia Beckham di telinga Nazril yang mengubah mentalitasnya secara drastis dalam semalam. Ikuti perkembangan regenerasi emas Persib ini dengan menonton liputan lengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Kabar ketertarikan Persib Bandung terhadap Isaac Davies memang sedang menjadi buah bibir di kalangan bobotoh pada bursa transfer Januari 2026 ini. Persib Bandung tampaknya benar-benar serius memanfaatkan jendela transfer Januari 2026 untuk memperkuat skuadnya di babak 16 besar AFC Champions League 2. Setelah dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Layvin Kurzawa, kini muncul nama Isaac Davies, winger lincah asal Wales yang saat ini membela Cardiff City di EFL League One. Statistik Davies di musim 2025-2026 memang cukup impresif bagi pemain seusianya, 24 tahun. Hingga pertengahan Januari 2026, ia telah mencatatkan 4 gol dan 2 assist dalam sekitar 30 penampilan di semua kompetisi domestik Inggris.
Keberhasilannya menembus timnas senior Wales dan menjalani debut pada November 2025 lalu menjadi bukti sahih bahwa kualitasnya berada di atas rata-rata pemain yang biasanya merumput di Asia Tenggara. Mengapa rumor ini masuk akal secara teknis namun tetap sulit secara administratif? Berikut adalah analisis spekulatifnya. Kebutuhan taktis Bojan Hodak. Setelah melepas William Marsilio dan meminjamkan Rezaldi Hehanusa, Persib butuh pemain sayap yang tidak hanya cepat, tapi juga memiliki work rate tinggi. Davies yang terbiasa dengan gaya main high pressing di Inggris akan sangat cocok dengan skema transisi cepat Bojan Hodak. Faktor nilai pasar. Per Januari 2026, nilai pasar Davies berada di kisaran 1,2 juta euro, sekitar 21 hingga 22,6 miliar rupiah. Angka ini secara finansial masuk dalam jangkauan Persib, terutama dengan sokongan sponsor besar. Namun tantangan terbesarnya adalah durasi kontrak. Davies baru saja memperpanjang kontrak di Cardiff hingga Juni 2029. Opsi peminjaman atau loan. Mengingat kontrak jangka panjangnya, spekulasi paling realistis bukan transfer permanen, melainkan peminjaman dengan opsi tebus. Persib bisa menawarkan menit bermain reguler dan panggung kompetisi Asia sebagai daya tarik bagi Cardiff untuk meminjamkan sang pemain guna menambah pengalaman internasionalnya. Hingga saat ini, status Isaac Davies ke Persib masih berada pada level monitoring atau ketertarikan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Cardiff City maupun manajemen PT Persib Bandung Bermartabat mengenai tawaran formal. Namun dengan pergerakan Persib yang sering melakukan silent transfer, tiba-tiba mendarat di Bandung, rumor ini layak untuk terus dikawal. Magnet bintang Eropa, Layvin Kurzawa, dilaporkan menuju Persib Bandung, segera rampungkan kontrak. Jagat sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh kabar transfer fantastis. Setelah sukses mendatangkan nama-nama besar, raksasa Jawa Barat Persib Bandung kini dilaporkan tengah dalam tahap negosiasi akhir untuk mengamankan jasa mantan bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis, Layvin Kurzawa. Spekulasi ini bukan sekadar isapan jempol belaka. Media ternama asal Prancis, L'Equipe dan Foot Mercato secara mengejutkan merilis laporan bahwa bek kiri berusia 33 tahun tersebut tengah bersiap melakukan langkah radikal dan eksotis dalam kariernya dengan memilih Indonesia sebagai pelabuhan berikutnya. Berdasarkan laporan jurnalis Sebastian Dennis, Kurzawa yang saat ini berstatus free agent setelah masa baktinya di klub Portugal Boa Vista berakhir, disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan lisan dengan manajemen Maung Bandung. Kabar yang beredar di dunia maya menyebutkan bahwa sang pemain dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir pekan ini untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak hingga akhir musim. Di media sosial, gelombang pencarian kata kunci Kurzawa Bandung meningkat tajam dalam 24 jam terakhir. Muncul berbagai spekulasi yang menyebutkan Kurzawa bahkan sudah berada di Indonesia secara diam-diam. Namun, merujuk pada keterangan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, pihak manajemen masih bersikap sangat hati-hati. Meskipun tidak membantah adanya komunikasi, Aditya menegaskan bahwa klub hanya akan mengumumkan pemain baru jika segala proses administrasi telah tuntas. Secara teknis, kedatangan Kurzawa dinilai sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan lini belakang. Persib baru saja melepas Rezaldi Hehanusa ke Persik Kediri dengan status pinjaman, sementara masa depan bek Italia, Federico Barba, masih menjadi tanda tanya besar di tengah ketertarikan klub-klub Serie B. Jika transfer ini terrealisasi, Kurzawa diprediksi akan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi kedua di liga setelah Tom Hai dengan estimasi nilai mencapai 13-21 miliar rupiah. Pengalamannya membela klub elit seperti PSG dan AS Monaco di Liga Champions Eropa akan menjadi modal berharga bagi Persib yang saat ini tengah berjuang di babak 16 besar AFC Champions League 2. Faktor keberadaan Andrew Zhang, striker asal Prancis yang lebih dulu moncer bersama Persib, diyakini menjadi kunci percepatan adaptasi Kurzawa jika benar-benar merumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hingga hari ini, Selasa 21,
status transfer masih dalam tahap diskusi lanjutan. Meskipun media besar Prancis telah memberikan konfirmasi positif, Bobotoh masih harus menunggu pengumuman resmi dari klub untuk memastikan apakah sang pemain benar-benar akan mengenakan jersey biru kebanggaan Jawa Barat. Ambisi besar Alfeandra Dewangga siap kawal Persib Bandung cetak sejarah hat-trick juara Liga. Panggung sepak bola nasional tengah menyoroti optimisme tinggi yang diusung oleh bek serbabisa Persib Bandung, Alfeandra Dewangga. Pemain yang didatangkan dari PSIS Semarang pada awal musim 2025-2026 ini secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membawa Maung Bandung mengukir sejarah baru di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Dalam sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA baru-baru ini, Dewangga mengungkapkan bahwa target pribadinya sejalan dengan ekspektasi besar klub. Persib yang saat ini memuncaki klasmen paruh musim BRI Super League 2025-2026 memiliki peluang besar untuk mempertahankan mahkota juara yang telah mereka raih dalam 2 musim sebelumnya. Target pribadi pasti ingin juara lagi. Kita ingin mencetak sejarah, yaitu 3 kali juara berturut-turut di Indonesia. Belum ada klub yang melakukan itu di era modern ini, ujar Dewangga dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi para pesaing gelar bahwa fokus skuad asuhan Boyan Hodak tidak sedikit pun mengendur meski sudah berada di puncak. Nama Dewangga sempat menjadi pembicaraan hangat setelah ia tampil sebagai starter dalam laga penuh gengsi melawan Persija Jakarta pada 11 Januari lalu. Meskipun harus ditarik keluar pada babak kedua karena mengalami cedera ringan setelah berduel dengan Alano 5, Dewangga mengaku sangat takjub dengan atmosfer di Stadion GBLA. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai laga paling gila dalam karier profesionalnya hingga saat ini. Kabar baik bagi Bobotoh. Proses pemulihan Dewangga berjalan sangat cepat. Per 20 Januari 2026, sang pemain sudah kembali bergabung dalam sesi latihan penuh dan menyatakan kondisi fisiknya hampir mencapai 100%. Hal ini menjadi suntikan tenaga krusial menjelang laga perdana putaran kedua melawan PSBS Biak yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 25 Januari 2026. Selain fokus pada target juara, Dewangga juga menanggapi rumor kedatangan beberapa pemain asing baru di bursa transfer Januari ini. Ia berharap siapapun yang datang bisa segera menyatu dengan tim. Persiapan khusus pasti ada sesuai arahan pelatih. Terkait pemain baru, saya harap mereka bisa menyatukan chemistry dengan cepat agar kekuatan tim tetap stabil, tambahnya. Fleksibilitas taktis Dewangga yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri maupun gelandang bertahan menjadikannya aset tak ternilai bagi Boyan Hodak dalam upaya mengejar target hat-trick juara sekaligus bersaing di babak 16 besar AFC Champions League 2. Analisis profesional. Mengapa hat-trick juara itu mungkin? Kedalaman skuad. Persib memiliki rotasi pemain yang stabil dengan Dewangga sebagai salah satu poros fleksibilitas tersebut. Mentalitas juara. Status juara bertahan 2 musim berturut-turut memberikan keunggulan psikologis di laga-laga krusial. Dukungan supporter. Kehadiran Bobotoh di GBLA yang diakui gila oleh Dewangga terbukti menjadi pemain ke-12 yang sulit ditembus lawan. Pernyataan Alfeandra Dewangga bukan sekedar sesumbar, melainkan refleksi dari kondisi internal tim yang sedang dalam tren positif. Sejarah hat-trick juara kini bukan lagi sekedar mimpi bagi publik Bandung, melainkan misi nyata yang sedang diupayakan di lapangan hijau. Tongkat estafet lokal boy. Beckham Putra jadi mentor dan inspirasi Nazril Alvaro di skuad utama Persib. Di tengah ambisi besar Persib Bandung mengejar gelar juara Liga Indonesia 3 kali berturut-turut, sebuah kisah inspiratif muncul dari harmoni antara pemain senior dan talenta muda di ruang ganti Maung Bandung. Beckham Putra Nugraha yang kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemimpin di lapangan, dilaporkan menjadi sosok mentor utama bagi gelandang muda potensial Nazril Alvaro. Dalam keterangannya kepada media pada Sabtu 17 Januari 2026, Nazril Alvaro secara terbuka mengakui bahwa keberadaan Beckham Putra di tim senior adalah motivasi terbesarnya.
Nazril, yang baru berusia 17 tahun dan merupakan jebolan diklat Persib, melihat Beckham sebagai bukti nyata bahwa pemain asli Bandung bisa bersaing dan sukses di tengah kepungan pemain bintang dan legiun asing. Ia tentu jadi motivasi, apalagi AE Tam, sapaan akrab Beckham, asli Bandung juga. Dia menjadi inspirasi saya, terutama cara dia bermain dan ketenangannya di lapangan, ujar Nazril di sela-sela sesi latihan tim. Nazril sangat terkesan dengan performa Beckham saat laga panas melawan Persija Jakarta awal Januari lalu, di mana Beckham tampil dominan meski di bawah tekanan tinggi. Secara teknis, hubungan ini lebih dari sekedar senior-junior biasa. Keduanya memiliki latar belakang posisi yang serupa, gelandang kreatif dengan visi bermain modern. Dengan regulasi U23 yang mewajibkan pemain muda tampil 45 menit, Nazril Alvaro diproyeksikan akan lebih sering mengisi posisi yang ditinggalkan Beckham jika sang senior harus absen atau ditarik keluar. Analisis dari tim pelatih pimpinan Boyan Hodak menyebutkan bahwa Nazril memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan Beckham di masa muda, berani melakukan akselerasi dan memiliki akurasi operan yang di atas rata-rata pemain seusianya. Pihak manajemen Persib pun tampaknya sengaja mendekatkan keduanya dalam sesi latihan untuk mempercepat proses adaptasi Nazril terhadap skema high pressing yang diterapkan tim. Di sisi lain, Beckham putra yang kini berusia 24 tahun dan sering dipercaya sebagai kapten, terus mendorong adik kelasnya itu untuk tetap rendah hati. Beckham sering tertangkap kamera memberikan instruksi khusus kepada Nazril di lapangan, sebuah pemandangan yang menunjukkan sehatnya regenerasi di tubuh Persib. Sebagai pemain yang juga berasal dari akademi, saya tahu rasanya pertama kali masuk tim senior. Saya hanya berpesan kepada Nazril untuk terus bekerja keras dan tidak cepat puas. Persib butuh lebih banyak putra daerah yang punya mental juara, tutur Beckham dalam sebuah wawancara singkat. Kehadiran Nazril Alvaro yang termotivasi oleh Beckham putra menjadi sinyal positif bagi masa depan Persib. Di saat klub-klub lain sibuk mencari pemain instan, Persib berhasil menjaga tradisi mengorbitkan talenta lokal berkualitas. Nazril, yang juga merupakan penggawa Timnas Indonesia U17, diprediksi akan menjadi aset tak ternilai bagi Persib di putaran kedua BRI Super League 2025-2026 dan kompetisi Asia. Sentimen publik memanas. Double standard Komdis PSSI dalam kasus Al-Lano 5 jadi sorotan tajam. Nada sumbang dari para seluruh supporter yang mulai mempertanyakan integritas Komisi Disiplin PSSI. Fokus utama kemarahan publik tertuju pada lambatnya penanganan kasus Al-Lano 5, winger Persija Jakarta, yang hingga kini belum juga menerima sanksi resmi meski kritik pedasnya terhadap liga sudah menjadi konsumsi publik selama lebih dari sepekan. Di berbagai platform media sosial, khususnya X, dahulu Twitter, dan grup komunitas Facebook, publik secara terbuka membandingkan kasus Al-Lano dengan sanksi kilat yang menimpa bek PSM Makassar, Yuran Fernandes tahun lalu. Saat itu, Komdis PSSI dinilai sangat gercep, gerak cepat, menjatuhkan hukuman berat hanya dalam hitungan hari setelah pernyataan sang pemain muncul. Opini yang berkembang di kalangan bobotoh mencerminkan ketidakpuasan mendalam. Edan benar Komdis PSSI, sampai sekarang kagak muncul juga tuh sanksi Al-Lano 5. Kagak kayak Yuran Fernandes yang gercep langsung disanksi, tulis salah satu akun fanbase Persib dengan ribuan pengikut. Narasi di dunia maya semakin liar dengan menyeret nama-nama petinggi liga. Sebagian besar bobotoh berspekulasi bahwa ada pengaruh besar dari internal manajemen klub ibu kota yang memiliki kedekatan dengan regulator liga. Munculnya narasi mengenai pinangan atau kedekatan emosional antar petinggi yang pernah menjabat di liga membuat opini publik semakin panas. Istilah klub APBD yang kebal sanksi kembali mencuat, meskipun secara faktual klub-klub saat ini sudah profesional sebagai bentuk sarkasme atas ketidakadilan yang dirasakan supporter. Gimana? Enak pinangan Papa Ferry Paulus yang bikin klub kebal sanksi? Gelagat kalian para mafia kelihatan bro. Bunyi salah satu komentar yang viral mencerminkan kecurigaan adanya tangan-tangan tak terlihat yang melindungi pemain bintang tertentu agar tetap bisa bermain di laga-laga krusial.
Kritik Alano 5 yang menyebut Liga musim 2025-2026 aneh seharusnya secara otomatis memicu sidang Komdis. Namun, kekosongan informasi dari pihak PSSI hingga hari ini justru menyuburkan teori konspirasi di kalangan supporter rival. Publik mendesak agar PSSI tidak tebang pilih dalam menegakkan kode disiplin. Jika kritik keras terhadap martabat liga adalah pelanggaran berat, maka aturan tersebut harus berlaku sama untuk semua pemain tanpa melihat warna jersey atau siapa di belakang klub tersebut. Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi Komdis PSSI. Publik kini menanti, apakah sidang akan segera digelar dengan transparansi penuh, ataukah diamnya federasi akan semakin memperkuat opini negatif mengenai adanya mafia di balik meja hijau sepak bola nasional.